Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Cerita dalam chapter ini melanjutkan kejadian dari chapter sebelumnya dengan memperlihatkan situasi di Pulau Karaibari, tempat di mana markas besar organisasi Cross Guild berada. Dalam adegan pembuka, kita melihat tiga pemimpin utama organisasi ini, yakni Crocodile, Dracula Mihawk, dan Buggy, sedang melakukan diskusi serius mengenai langkah yang akan mereka ambil setelah memutuskan untuk ikut serta dalam perburuan One Piece. Keputusan mereka untuk terlibat dalam perburuan harta karun legendaris ini tentu menarik perhatian, terutama karena Crocodile dan Mihawk sebelumnya sangat menentang ide tersebut. Namun, di chapter ini, keduanya akhirnya menyetujui keinginan Buggy untuk mencari One Piece. Keputusan ini tidak datang begitu saja, melainkan didasari oleh siaran dari Dr. Vegapunk yang menyatakan bahwa nasib dunia akan ditentukan oleh orang yang berhasil mendapatkan harta karun One Piece. Dengan adanya informasi ini, Crocodile dan Mihawk pun tak punya pilihan lain selain ikut dalam pertarungan besar ini. Dalam momen yang cukup mengejutkan, Crocodile kemudian mengungkapkan bahwa dirinya telah memperoleh informasi penting mengenai sosok pria dengan bekas luka bakar dari salah satu informannya. Mengingat Crocodile adalah sosok yang memiliki koneksi luas di dunia bawah dan pernah memimpin organisasi Baroque Works. Tentu bukan hal sulit baginya untuk mengumpulkan berbagai informasi penting. Mihawk yang penasaran kemudian bertanya siapa sebenarnya pria dengan bekas luka bakar yang dimaksud. Crocodile lalu menjawab bahwa pria tersebut diduga merupakan mantan anggota bajak laut Goldie Roger, dan menariknya, Buggy pasti mengenal sosok tersebut. Seiring dengan pengungkapan informasi ini, fokus cerita pun berpindah ke Chopper Gaban, yang terlihat telah bersiap untuk bertarung melawan kelompok Luffy. Yang membuat momen ini semakin menarik adalah fakta bahwa luka bakar yang dimiliki oleh Chopper Gaban akhirnya diperlihatkan dengan sangat jelas. Jika diperhatikan lebih detail, luka tersebut memiliki bentuk yang mirip dengan tanda api, yang semakin memperkuat teori bahwa Chopper Gaban adalah sosok pria dengan bekas luka bakar yang selama ini disebut-sebut. Teori ini semakin diperkuat jika kita mengingat kembali momen di negeri Wano, ketika Eustace Kid sempat menyinggung tentang pria dengan bekas luka bakar. Dalam beberapa terjemahan, pria dengan luka bakar tersebut juga disebut sebagai pria dengan bekas luka api. Sehingga, dari berbagai informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini, Chopper Gaban diyakini sebagai orang yang mengetahui lokasi Road Poneglyph terakhir. Di sisi lain, pertarungan antara Luffy dan Zoro melawan Chopper Gaban pun semakin memanas. Awalnya, Luffy bersikeras untuk bertarung sendirian, tetapi Zoro menegaskan bahwa ia tidak ingin membuang waktu dan ingin segera bertemu dengan Pangeran Loki. Kesal dengan sikap Zoro, Luffy akhirnya memerintahkannya untuk menghadapi Chopper Gaban terlebih dahulu, agar pertarungan tetap berjalan secara sportif dan adil 1 lawan 1. Tanpa ragu, Zoro langsung bersiap dengan dua pedangnya, sementara Chopper Gaban hanya menggunakan sebuah kunci, yang ternyata merupakan alat untuk membebaskan Pangeran Loki sebagai senjatanya. Ketika pertarungan dimulai, Zoro dan Chopper Gaban saling jual beli serangan dengan intensitas tinggi, membuat suasana semakin menegangkan. Namun, dalam duel sengit ini, Chopper Gaban berhasil menyerang Zoro hingga membuatnya terpental. Tidak tinggal diam, Zoro segera bangkit dan langsung menghunus pedang Enma, lalu tanpa basa-basi menyalurkan kekuatan Haoshoku Haki-nya ke pedang tersebut.
Momen ini sangat mirip dengan ketika Zoro mencoba menebas Kaido di pertempuran sebelumnya. Di sisi lain, Chopper Gaban yang melihat pedang tersebut terkejut, karena pedang itu sangat mirip dengan pedang milik Kozuki Oden. Sadar bahwa ada ancaman besar di depannya, Chopper Gaban segera mengeluarkan kedua kapaknya. Dan dalam sebuah adegan epik dengan ilustrasi ganda, Zoro menebas Chopper Gaban dengan kekuatan penuh dari Enma. Namun, Chopper Gaban berhasil menahan serangan tersebut dengan kedua kapaknya, yang membuat Zoro terkejut sekaligus kagum dengan kekuatan lawannya. Pada momen ini, Zoro masih belum mengetahui identitas asli Chopper Gaban, sedangkan Chopper Gaban mulai menyadari sesuatu dari Zoro. Dengan nada serius, Chopper Gaban berkata, "Kau mengingatkanku pada seorang teman lama. Dari mana kau mendapatkan pedang Enma itu?" Zoro yang mendengar pertanyaan ini terkejut. Tak menyangka bahwa Chopper Gaban mengetahui tentang pedang legendaris itu. Sambil tersenyum, Zoro menjawab, "Patua, siapa kau sebenarnya?" Sambil tertawa, Chopper Gaban kemudian berkata, "Bersiaplah, anak muda." Tanpa peringatan, ia tiba-tiba melepaskan aura Haoshoku Haki yang luar biasa kuat, membuat suasana menjadi sangat mencekam. Pancaran aura ini begitu kuat hingga Luffy, Nami, dan beberapa orang lainnya hampir terpental karenanya. Melihat kekuatan yang luar biasa ini, Nami yang panik bertanya kepada Yorki, "Rod, siapa sebenarnya Pak Tua itu?" Yorki kemudian mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Chopper Gaban, mantan anggota bajak laut Golde. Roger, sekaligus tangan kanan sang raja bajak laut. Mendengar pernyataan ini, Luffy dan Nami pun terkejut, menyadari bahwa mereka sedang menghadapi salah satu legenda dunia bajak laut. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul pusaran air yang sangat besar, membuat suasana semakin kacau. Pusaran air ini tampaknya berasal dari kekuatan milik Chopper Gaban. Zoro yang terkejut tidak sempat menghindar, hingga akhirnya terpental ke langit-langit kastil akibat serangan tersebut. Namun, sampai saat ini, belum dijelaskan apakah kekuatan ini berasal dari buah iblis atau tidak. Jika benar Chopper Gaban memiliki buah iblis, maka kemungkinan besar kekuatan tersebut telah dimasukkan ke dalam kedua kapaknya, seperti yang pernah dilakukan oleh Shiryu dari Blackbeard Pirates. Ini semakin menarik karena Oda Sensei tampaknya sedang membangun misteri baru tentang bagaimana suatu senjata bisa memiliki kekuatan buah iblis. Di sisi lain, kemampuan Chopper Gaban ini seolah membenarkan pernyataan dari Lafitte yang pernah mengatakan bahwa pria dengan bekas luka bakar mampu menciptakan pusaran air di lautan berkat kekuatan dari buah iblis tertentu. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa Chopper Gaban adalah kunci utama untuk menemukan Road Poneglyph terakhir. Chapter ini pun diakhiri dengan adegan Luffy yang bersiap untuk menghadapi Chopper Gaban, sementara Zoro mulai bangkit kembali setelah terkena serangan. Luffy yang kini telah mengetahui identitas asli Chopper Gaban pun tersenyum dan berkata kepada Zoro, "Tidak ada waktu lagi untuk bermain-main. Dia bukan orang sembarangan." Apakah ada pengkhianat di negeri Elbaf? Pada chapter terbaru One Piece, terdapat banyak hal janggal yang menarik untuk dibahas. Salah satu teori yang muncul adalah kemungkinan adanya seorang pengkhianat di Elbaf. Seseorang yang secara diam-diam telah mengatur banyak peristiwa di pulau tersebut demi mencapai tujuan tertentu. Sosok ini diduga memiliki peran besar dalam berbagai kejadian penting, termasuk yang berhubungan dengan Raja Loki, para raksasa Elbaf, serta pernikahan antara Loki dan Lola yang pernah disepakati oleh Big Mom. Namun, siapa sebenarnya sosok pengkhianat ini? Sebelum membahas lebih dalam, pastikan untuk mendukung teori ini dengan membagikan pendapat kalian. Jika sudah, mari kita tarik jangkar dan mulai berlayar untuk menyelami lebih dalam misteri di balik negeri para raksasa ini. Salah satu petunjuk menarik yang ditemukan dalam chapter ini adalah lingkaran sihir misterius yang terlihat oleh Luffy dan kawan-kawan saat mereka mengunjungi Aula Singgasana Raja. Dalam adegan ini, Nami mengingat bahwa ia pernah membaca di sebuah buku bahwa lingkaran aneh semacam ini berfungsi untuk memanggil iblis. Jika kita mengacu pada informasi yang diberikan oleh Saturn,
Ia pernah menyatakan bahwa seseorang harus menggambar lingkaran sihir tertentu untuk dapat memanggil Shamrock. Dengan kata lain, Shamrock tidak mungkin bisa datang ke Elbaf begitu saja tanpa adanya lingkaran sihir ini. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar. Siapa yang menggambar lingkaran sihir di istana sebelum kedatangan Shamrock? Apalagi, pintu masuk kastil dijaga dengan ketat, sehingga siapapun yang berhasil menggambar lingkaran itu harus bisa melewati para penjaga tanpa menimbulkan kecurigaan. Jika seseorang mencederai atau membunuh para penjaga, tentu insiden tersebut sudah diketahui sejak awal. Maka, hanya ada dua kemungkinan yang tersisa. 1. Pelaku memiliki kemampuan bersembunyi yang luar biasa, sehingga bisa menyelinap tanpa ketahuan. 2. Pelaku adalah seseorang yang sangat dipercaya oleh penduduk Elbaf dan diberi akses ke kastil tanpa dicurigai. Lalu, bagaimana jika pengkhianat tersebut adalah Mosa, seorang teman dekat Pangeran Loki? Siapa Mosa? Apakah dia pengkhianat? Dalam salah satu percakapan, Loki menyebutkan bahwa Mosa adalah seseorang dengan jiwa yang mulia, dan bahkan kanji yang digunakan dalam namanya menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga bangsawan. Jika benar demikian, bisa jadi Mosa tinggal di wilayah Elbaf yang belum pernah kita jelajahi, yaitu dunia surga Elbaf. Hal ini memiliki keterkaitan yang menarik dengan Imu Sama, sosok misterius dalam pemerintahan dunia yang disebut-sebut memiliki kuasa absolut. Dengan kata lain, Mosa bisa saja merupakan agen rahasia dari pemerintahan dunia yang ditugaskan untuk mengawasi atau bahkan mengendalikan Elbaf. Loki juga pernah menyatakan bahwa Mosa termotivasi oleh rasa takut. Ini bisa menjadi kunci utama dalam mengungkap masa lalu Mosa. Apakah pengalaman traumatis di masa lalunya memaksa Mosa untuk berkhianat dan bekerja sama dengan para ksatria suci? Ada teori yang menyebutkan bahwa Mosa pertama kali bertemu dengan pemerintahan dunia melalui ayah Loki, Raja Harald. Sebagai informasi, Elbaf adalah negara tertutup seperti Wano, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pemerintahan dunia. Namun, berdasarkan motivasi yang dimiliki Raja Harald, tampaknya ia bercita-cita menjadikan Elbaf sebagai negara yang berafiliasi dengan pemerintahan dunia. Jika teori ini benar, maka Raja Harald pun bisa saja seorang pengkhianat yang berusaha membawa Elbaf ke dalam pengaruh pemerintahan dunia. Namun, hal ini tidak serta-merta menghapus kemungkinan bahwa Mosa juga berperan sebagai salah satu pengkhianat utama. Lalu, bagaimana dengan Loki? Satu hal yang pasti, Loki sangat membenci kaum naga langit dan pemerintahan dunia. Kebencian inilah yang akhirnya membuatnya membunuh Raja Harald, baik karena menganggap ayahnya berkhianat, atau karena ia tidak ingin Elbaf tunduk kepada pemerintahan dunia. Namun menariknya, Loki sama sekali belum pernah bertemu dengan Mosa secara langsung. Mereka hanya berkomunikasi melalui Den Mushi, yang berarti Loki tidak tahu apakah Mosa juga berafiliasi dengan pemerintahan dunia, seperti ayahnya. Jika Loki benar-benar membunuh ayahnya dan memutus hubungan Elbaf dengan pemerintahan dunia, maka tentu pemerintahan dunia harus segera mengambil langkah drastis. Bagaimana jika disinilah Mosa mulai bekerja untuk pemerintahan dunia karena takut akan keselamatannya sendiri? Inilah yang bisa menjadi plot twist yang sangat dramatis. Loki mempercayai Mosa, tetapi Mosa justru mengkhianati Loki dan bekerja sama dengan para ksatria suci untuk membawa Elbaf ke bawah kendali pemerintahan dunia. Masih berkaitan dengan Elbaf, teori lain yang muncul adalah mengenai pernikahan antara Loki dan Lola yang pernah direncanakan oleh Big Mom. Apakah pernikahan ini sebenarnya bagian dari sebuah konspirasi yang lebih besar? Di chapter 858, kita mengetahui bahwa Big Mom pernah berharap membentuk aliansi dengan para raksasa Elbaf melalui pernikahan putrinya, Lola. Namun, pernikahan ini gagal karena Lola menolak dan melarikan diri. Sementara Big Mom meyakini bahwa Lola yang menyebabkan gagalnya pernikahan ini, ada kemungkinan bahwa pernikahan ini memang tidak pernah mendapat restu dari para raksasa sejak awal. Para raksasa menganut ideologi nasionalisme ekstrim, dan mereka menolak menerima orang asing sebagai bagian dari ras mereka. Bahkan, istri pertama Raja Harald sendiri tidak diakui sebagai ratu, karena ia berasal dari ras yang berbeda.
Jika demikian, mengapa pernikahan antara Loki dan Lola bisa disetujui? Dengan semua fakta ini, ada kemungkinan bahwa pernikahan ini sebenarnya bagian dari rencana rahasia Loki untuk menggulingkan ayahnya. Bisa jadi, Loki bersekongkol dengan Big Mom untuk membuat perjanjian pernikahan demi mencegah Elbaf bergabung dengan pemerintahan dunia. Dan jika teori ini benar, maka pengkhianatan terbesar mungkin tidak hanya datang dari Mosa, tetapi juga dari Loki sendiri. Dari berbagai teori yang telah dibahas, tampaknya Elbaf menyimpan banyak rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Apakah benar ada pengkhianat di antara mereka? Apakah Mosa adalah agen pemerintahan dunia? Atau mungkin Loki sendiri memiliki agenda tersembunyi? Yang jelas, pertarungan di Elbaf tidak hanya akan melibatkan kekuatan fisik, tetapi juga intrik politik dan pengkhianatan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada kemungkinan seseorang telah mengkhianati negeri para raksasa? Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan One Piece dan nantikan kejutan-kejutan lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.